Banyak yang cup and handle. Nah, teman-teman yang memahami pola dan pengguna pola, tentunya pengguna pola, cup and handle, double bottom, dan lain sebagainya, alirannya adalah aliran trend. Gak mungkin aliran scalping atau short term trading. Gak mungkin. Alirannya adalah trend. Nah, ketika bicara aliran trend, kombinasikan antara pola yang pertama. Yang kedua adalah indikator trend. Yang ketiga adalah apa? RS modul yang Anda akan pelajari di kelas Systematic Trading Management. Atau kalau nggak teman-teman yang ikutan rekomendasi galeri saham sudah cukup lama, teman-teman akan tahu bahwa ada resist dan support gitu ya. Nah, itu yang teman-teman pelajari. Kombinasi tiga ini akan membantu kita untuk apa? Untuk mencari saham, membeli saham, menyimpan saham, hingga exit dari saham tersebut. Ngomong-ngomong, kalau teman-teman mau mendapatkan rekomendasi, tadi saya bilang rekomendasi saham selama ini, teman-teman bisa join free newsletter galeri saham untuk teman-teman dapatkan insight rekomendasi technical setiap hari. Jadi setiap jam 8 pagi, teman-teman, kami selalu akan mengirimkan email. Emailnya adalah email technical recommendation untuk saham-saham tertentu yang menarik ataupun saham-saham yang harus kita hindari berbasis trend, dan itu teman-teman akan terima setiap jam 8 pagi setiap hari bursa. Teman-teman tinggal daftar, teman-teman bisa ke website galeri saham, atau kalau mau simple, teman-teman tinggal daftar dengan cara ketik email Anda. Tunggu dulu. Ketik email hanya ketika live ini berlangsung, bukan ketika Anda menonton rekaman. Oke? Jadi ketika teman-teman sekarang yang penonton IG live kami ini, tulis email Anda di kolom komen. Nanti tim kami akan bantu untuk compile email Anda dan akan dimasukkan otomatis ke dalam free newsletter galeri saham. Besok pagi jam 8 pagi teman-teman sudah menerima email rekomendasi tersebut. Oke? Hanya ketika live ini berlangsung. Oke? Lanjut. Sekarang kita akan bahas tentang, dari Rudy Kusuma, PTBA Bang, asing akumulasi terus dari hari Sabtu Bang, dan sekarang peraturan BLU yang diuntungkan PTBA nggak Bang? Udah. Gini, kalau kita menganalisa pakai cara tadi, kita menganalisa ada 3 faktor. Pertama, asing akumulasi, bener nggak ya? Ini pertama. Kedua, peraturan BLU, iya nggak ya? Yang ketiga, IHSG naik atau turun nggak ya? Dan setelah itu baru PTBA-nya, saya beli nggak ya? Prosesnya panjang, ya nggak? Proses panjang. Asing lokalnya, peraturannya, IHSG-nya, beli nggak ya? Nah, kan? Nah, jadi back to grafik. Sekarang saya mau kasih lihat aja. PTBA, balik ya. Tadi saya selalu bilang gunakan moving average MA 50, 100, 200 di saham tersebut, dan kalau harganya berada di atas 3 MA yang dimaksud, apalagi sudah breakout, ini udah menembus resisten, oke? Maka kecenderungan saham tersebut akan bergerak uptrend dibandingkan downtrend. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, lalu dari Pak David Aulia. Wah. ADMR kenapa konsolidasi lama ya, padahal saudara Adaro udah jalan. Nah, ini Pak. Jadi kita teman-teman, kita juga sempat memantau ADMR. Ini menarik karena Pak, abis turun lumayan banyak dari all time high dia udah mulai sideways. Cuman masalahnya sideways-nya itu jadi kelamaan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalau kita lihat grafik seperti ini, maka ADMR ini berada di bawah moving average, baru 2, MA 50 dan 100. Karena MA 200 belum kebentuk, IPO-nya belum setahunan, belum di sana. Nah, jadi kenapa bisa ADMR nggak naik, Adaro naik? Kita balik pertanyaannya. Karena, bukan pertanyaan kita balik sih, tapi kita lihat kondisinya. Karena logikanya setelah IPO, ADMR udah naik sangat tinggi, sedangkan Adaro kenaikannya tidak sebanding dengan ADMR. Mungkin itu alasannya, Pak. Lalu dari Bertaria, Asa gimana Pak view-nya? Asa, asik juga ya acara kayak gini ya. Saya nggak perlu present sebuah materi, kita ngobrol-ngobrol, tanya jawab aja ya. Enak juga nih. Asa downtrend teman-teman. Di bawah MA 50, di bawah MA 100, di bawah MA 200, 50, 100 dan 200. Menurut saya lebih baik jangan dulu. Kalau mau beli, hindari dulu.
Gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Dari Surya TJ, Pak Surya. Koryo, energi jika jebol 200 walaupun belum closing, sebaiknya cut loss aja kah? Sebentar, 200 itu apa? Harga atau apa ini? 200, harga 200. Nah, gini Pak. Teman-teman, ini kan energi ya. Dia udah turun nih. Dia udah turun ke bawah. Ini sebenarnya udah menembus support MA50. Gitu. Ini udah menembus support MA50 yang pertama. Kedua, saya mau kasih lihat nih. Saya akan taruh RS modul di saham ini. Tentu bisa lihat ada garis biru, garis merah di antara harga. Teman-teman bisa lihat nggak kalau ada energi ini di titik ini sudah menembus garis merah. Saya hilangin deh. MA-nya saya hilangin, tinggal RS modul aja. Nih, gini. Di level berapa ini? Di level 260. Jadi, ketika dia tidak mampu bertahan di atas level 260, maka trading plan-nya adalah sell. Atau kalau yang mau beli, trading plan-nya adalah tidak beli. Kalau harga energi itu lagi di tengah-tengah di antara garis, trading plan-nya apa? Boleh beli nggak? Tidak boleh beli. Karena untuk membeli dia harus menembus garis biru. Ini yang garis biru merah ini adalah indikator RS modul yang akan muncul di trading view Anda sebagai peserta kelas Systematic Trading Management 2.0, STM 2.0 nanti Sabtu besok. Atau kalau teman-teman yang member Galeri Saham, member GS Pro, Anda juga otomatis akan mendapatkan indikator ini. Jadi ini indikator yang sangat powerful untuk membantu kita untuk tidak menyimpan saham ketika kondisi kurang oke. Jadi kalau misalnya pertanyaan tadi ya Pak ya, jebol 200 apakah sebaik cut loss saja? Sebenarnya kalau konteks cut loss seharusnya di 260 tembus Pak. Jadi kalau sekarang menurut saya, kalau sekarang malah cenderung penurunannya udah relatif terbatas dan ada potensi untuk rebound dulu. Bicara rebound, lakukan sell on strength. Di mana sell on strength-nya? Gunakan RS modul lagi nih teman-teman. Ketika dia rebound sampai ke garis merah ini lagi yang seharusnya kita jual, udah mendekati, sell on strength. Semoga menjawab ya Pak ya. Lanjut. Lalu dari Aramandan, Ceproko sideways 2 minggu. Oh Cepro ya udah lama ya saya ngeliat ya. CPRO. Ya belum begitu oke Pak. Tentu bisa lihat CPRO ini berada di bawah MA200. Oke. Walaupun di atas MA50 tapi masih di bawah MA200 utamanya. Jadi menurut saya tunggu dia naik ke atas ini. Di atas MA100. Ini kok saya jadi kayak jualan ya di Shopee ya? Jadi aneh rasanya. Jangan lupa ya check out. Kayak jualan di Shopee. Ya kan? Ini ya. Jadi ini tunggu dia naik ke atas MA100, ini akan jadi bagus nih. Akan jadi pola inverted head and shoulder. Oke, lanjut dari Olivia Mariana. MLP ini dibeli sama Palm ya? Belum. Jadi kalau ada berita mau membeli saham tertentu, si pembeli pasti berharap harganya turun. Jadi nggak mungkin dia hajar kanan. Yang hajar kanan adalah retail. Ketika retail yang hajar kanan, suara nggak kompak. Yang jualan adalah pemilik saham MLP yang jumlahnya mungkin agak banyak. Mumpung naik, gue jual. Akhirnya udah naik, turun lagi. Gitu. Jadi hati-hati di sana. Oke. Lalu dari Christine Margareta, BDMN Co menarik nggak? Kita lihat ya BDMN. Asik ya kayak gini ya. Jadi saya nggak perlu sedia konten, langsung ngobrol-ngobrol kayak gini. BDMN menurut saya, nih teman-teman lihat, ini BDMN lagi naik di sini. Kalau dia, saya ngeliat muka saya di sini kayak lagi jualan beneran loh. Mohon maaf ya, rasanya agak aneh aja gitu loh. Oke, BDM ini kalau bisa kuat di atas level ini, ada potensi yang menarik. Pakai trading view aja.
tinggal dilihat. Atau online trading Anda atau charting di online trading Anda, nanti ini bisa kelihatan. Tapi kalau teman-teman yang mau RS modul, contohnya kayak Raja nih kan tinggi banget naiknya nih kayak gini kan, gimana cara nyimpennya kan bingung. Ini gile udah naik jauh banget di atas MA, ini gimana cara simpennya? Disinilah kita menggunakan apa yang namanya RS modul. Tuh. Selama dia di atas tangga merah yang naik di sini, sumpah ini kayak jualan di Tokopedia banget ini. Di sini, ini simpan terus teman-teman. Ini simpan terus, baru jual di sini. Oke, dari Prayudisa, Vario MSIN masuk indeks baru. Apa efeknya? Mostly sebenarnya nggak ada efek. Karena biasanya dia sudah bergerak sebelum masuk indeks baru. Nih, geraknya itu terlalu lebar kayak gini. Ini sama sekali nggak ada esensi yang bisa dianalisa dulu. Belum bisa. Oke. Lalu dari fotografa, pinnya apa nih Om Rio? Pin apa ya? Oh, pin ini nih. Oke, ask me anything. Saya lupa tulis deh. Oke, ask me anything. Kita pin komen. Oke. Lanjut. Nah, lanjut ya. Desaku. Vario, apakah akan selalu ada orang yang beli di pucuk walau nantinya para trader sudah banyak yang terdidik dengan baik? Banyak. Karena banyak juga trader yang masuk ke pasar modal tidak belajar. Sangat disayangkan. Tapi faktanya begitu. Jadi tetap ada, pasti ada aja. Dan psikologi kita untuk takut ketinggalan itu selalu muncul setiap saat. Gak cuman mereka yang beli di pucuk, kita pun juga kadang, aduh ini udah naik nih, saya harus punya gak ya, saya harus beli gak ya. Itu tuh kan selalu ada gitu kan. Nah disitulah kita butuh yang namanya metodologi. Oke. Lalu apa lagi di sini ya? Dari Mel. Kok tanya Harum sama CTRA? Well, Harum itu kalau saya lihat masih downtrend, Bu. Nih. Gini ya. Masih di bawah MA. Yes, dia lagi konsolidasi di dekat MA hijau, MA 50. Kalau bisa ke atas, bisa bertahan nih di atas. Bisa bertahan di atas 1700. Kemungkinan dia bisa naik ke atas. Tapi kalau dia kayak gini terus, dia cenderung masih downtrend.